Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan meneruskan materi berkenaan dengan menentukan fungsi kuadrat. Ini materinya yang hari ini akan kita bahas. Sebelum dilanjut pembahasan mengenai materi pembelajaran hari ini, kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa kita berharap kepada Allah, kita dimudahkan dalam mempelajari setiap materi yang ada di video ini. Baik, anakku sekalian, konsentrasi. Oke, tentunya sudah disiapkan buku catatan dengan pensilnya atau alat tulisnya. Yuk, kita mulai materinya. Menentukan fungsi kuadrat. Ya, oke. Untuk menentukan fungsi kuadrat diperlukan beberapa informasi atau diperlukan beberapa keadaan. Di antaranya, yang pertama, beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat. Ini yang pertama. Atau yang kedua, titik potong fungsi kuadrat tersebut terhadap sumbu X. Kemudian yang ketiga, titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Kemudian informasi yang berikutnya adalah titik puncak dan sumbu simetri. Inilah 4 hal yang dibutuhkan untuk menentukan fungsi kuadrat. Bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 informasi yang ada, ya. Kita perhatikan nanti beberapa contoh soal. Kemudian langkah pertama, kita buat permisalan fungsi kuadrat yang rumus umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian langkah berikutnya adalah jika diketahui beberapa titik potong koordinat yang lain, jika fungsi kuadrat tersebut melalui titik koordinat pq, maka diperoleh fungsi P itu sama dengan nilai Q, ya. Oke. Fungsi P sama dengan nilai Q. Kemudian yang berikutnya, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut terhadap sumbu X. Jika fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik P, 0 dan Q, 0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi, ini rumusannya, fungsi X sama dengan AX dikurangi P, X dikurangi Q. Ini rumusannya ketika memotong sumbu X. Yang ini kan nomor 2 nih, ya. Kemudian yang berikutnya, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu Y, ini informasi yang ketiga yang ini, ya. Jika fungsi kuadrat memotong sumbu X di 0,R, maka diperoleh fungsi 0 sama dengan R. Ya. Dengan mensubstitusikan nilai O pada fungsi fx diperoleh F0 sama dengan F0 sama dengan A pangkat 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Ini hasilnya akan sama dengan nilai C. Kenapa? Sebab 0 pangkat 2 itu 0, 0 kali A 0. B kali 0 sama dengan 0. 0 tambah 0, 0. 0 kali C sama dengan nilai C. Oke. Sehingga diperoleh nilai C itu sama dengan R. R itu mana? Yang ini. 0,R, ya. Berikutnya, perhatikan. Yang keempat, jika diketahui titik puncak dan sumbu simetri, ini informasi yang keempat. Jika fungsi kuadrat tersebut memiliki titik puncak di koordinat S, T, maka diperoleh sumbu simetri kuadrat tersebut adalah garis X sama dengan S, ya. Selanjutnya, jika diketahui fungsi kuadrat tersebut melalui E, D koordinatnya, maka dengan menggunakan sifat simetri diperoleh titik koordinat yang lain, hasil percerminan koordinat E, D terhadap garis
X sama dengan S. Nanti akan lebih jelas pada contoh soal berikut. Contoh 1, menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama ini ya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, kemudian 0,4 dan 1,5. Gambar grafiknya seperti ini, terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah nilai A-nya gimana? Oke, kita buktikan ya. Yuk. Alternatif penyelesaian. A, misalnya fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Tadi di atas disebutkan kita buat permisalan. Yang ini kan, oke, teruskan. Karena melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, kemudian 0,4 dan titik koordinat 1,5, maka diperoleh, perhatikan, fungsi negatif 1 hasilnya negatif 1. Yang ini, fungsi 0 hasilnya 4 atau sama dengan 4. Dan fungsi 1 sama dengan 5. Oke. Sehingga, perhatikan ini, kita masukkan fungsi 0 ya terhadap fungsi yang ini ya. Kita ganti X-nya dengan 0, perhatikan. Berarti F0 sama dengan A kali 0 pangkat 2 ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 4. Jadi nilai C-nya sama dengan 4. Kenapa? Tadi sudah disebutkan. 0 pangkat 2 itu 0. 0 kali A adalah 0. B kali 0 adalah 0. Jadi 0 tambah 0, 0. Tambah C sama dengan 4. Nah, karena ini kan. Jadi C-nya sama dengan 4. Sudah tuh. Kita sudah tahu nilai C-nya sama dengan 4. Kita harus mencari nilai A dengan nilai B. Kita lanjutkan. Perhatikan. Sehingga diperoleh sekarang fungsinya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah 4. Jadi nilai C-nya sudah diketahui. Sekarang sekali lagi kita tinggal mencari nilai A dengan nilai B. Teruskan. Kemudian kita masukkan sekarang yang kedua yang ini. Ya. Atau yang ini, fungsi negatif 1 hasilnya sama dengan negatif 1. Oke, perhatikan. F fungsi negatif 1 sama dengan A kali negatif 1 pangkat 2. X yang kita ganti dengan negatif 1 ya. Ditambah B kali negatif 1 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Oke, yang ini ya. Kita pakai koordinatnya. Sehingga negatif 1 pangkat 2 positif 1 kali A. Oke, berarti 1A atau A. Kemudian B kali negatif 1 adalah negatif 1B. Sehingga menjadi A dikurangi B ditambah 4 sama dengan negatif 1. Atau A dikurangi B sama dengan negatif 5. Dari mana negatif 5? Perhatikan dengan seksama. Kita pindahkan 4 ke ruas kanan. Asalnya positif menjadi negatif. Negatif 4, negatif 1 hasilnya adalah negatif 5. Kita sebut ini persamaan 1. Berikutnya, perhatikan. Sekarang yang berikutnya kita ambil yang ini nih, koordinat yang ini. Ya. Fungsi 1 sama dengan A kali 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 ditambah 4 sama dengan 5. Oke ya. Perhatikan. Nah, 1 pangkat 2 1 kali A. B kali 1 B ditambah 4 sama dengan, maaf ini ada muncul, sama dengan 5. Jadi A ditambah B ditambah 4 sama dengan 5. A ditambah B sama dengan 1. Dari mana 1? Oke, perhatikan di sini. 4 kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Asalnya positif menjadi negatif. Jadi di sini menjadi 5 dikurangi 4. Berapa hasilnya? 1. Maka sekarang kita temukan dua persamaan, yaitu persamaan 1, A dikurangi B sama dengan negatif 5, dan A ditambah B sama dengan 1. Perhatikan. Oke, kemudian kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Mohon diperhatikan. Perhatikan di sini. A ditambah A, 2A. Ya kan? Negatif B ditambah B, 0 kan? Oke, jadi tidak kita tuliskan sama dengan negatif 5 tambah 1, negatif 4. Jadi
A sama dengan negatif 2. Dari mana negatif 2? Dari negatif 4 dibagi 2. Jadi 2-nya kita pindahkan ke sini, asalnya perkalian menjadi bentuk pembagian. Jadi A sama dengan negatif 2. Tuh. Maka sekarang nilai B-nya. Kemudian B itu sama dengan 1 dikurangi A. Dari mana yang ini? Kita ambil persamaan yang mana? Nah, persamaan ini kita rubah. B sama dengan 1 dikurangi A. A-nya kita pindah ke sini. Ya. Asalnya positif menjadi negatif. Tuh. B sama dengan 1 dikurangi A. Atau sama dengan A-nya berapa? Negatif 2. Jadi 1 dikurangi, A-nya diganti dengan negatif 2. Jadi 1 dikurangi negatif 2. Negatif kali negatif positif. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, sekarang kita sudah lengkap. C-nya ditemukan berapa tadi? 4. Kemudian A-nya negatif 2 dan B-nya adalah 3. Kita masukkan ke sini. Menjadi fx sama dengan negatif 2e kuadrat nilai A-nya ditambah 3x, B-nya adalah 3, ditambah 4. Nah, oke. Kita sudah bisa menentukan fungsi kuadrat dari beberapa titik koordinat yang diketahui. Oke ya. Ulang-ulang videonya biar kalian paham. Sekarang contoh yang kedua. Perhatikan, contoh yang kedua. Masih menentukan fungsi kuadrat yang kedua ini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X pada titik koordinat negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Tadi informasi yang kedua, kalau diketahui memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Ini contoh soalnya. Oke, perhatikan dengan seksama. Seperti ini gambar grafiknya. Ya. Kalau parabolanya terbuka ke bawah berarti nilai A-nya pasti negatif. Sama seperti yang tadi ya. Yang ini terbuka ke bawah juga, maka nilai A-nya perhatikan negatif. Ingat materi yang kemarin ya, yang sebelum-sebelumnya. Oke. Sekarang kita ke sini lagi, ini gambar grafiknya. Ya. Oke, kita jawab ya. Ini alternatif penyelesaiannya. Perhatikan dengan seksama. Kita buat permisalan lagi. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, teruskan. Nah, karena memotong sumbu X pada koordinat negatif 2,0 dan 3,0, fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi. Mohon diperhatikan. Nah, ini rumusannya. Sama seperti yang tadi ya. Fx sama dengan AX ditambah 2 kali X dikurangi 3. Perhatikan ini, kalau asalnya negatif di sini, ketika pindah ke sini menjadi positif. Kemudian asalnya ini positif, pindah ke sini jadi negatif. Perhatikan ini dengan seksama ya. Oke, sehingga kan ini, kalau nanti kalian menemukan soal, kalian bisa paham. Sekarang dimisalkan nih, kalau ini positif, ini misalkan 2,0, maka di sini menjadi X dikurangi 2, ya kan? Kalau di sini misalkan negatif 3,0, maka di sini menjadi benar positif 3. Itu perhatikan dengan seksama, ya. Oke, teruskan ya. Nah, karena memotong sumbu Y pada koordinat 0,3, maka kita peroleh nih. Fungsi 0 sama dengan 3. Oke, fungsi 0 sama dengan 3. Maka kita masukkan ke sini. X-nya kita ganti dengan 0. Ya. Sekali lagi X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga fungsi 0 sama dengan A kali 0 ditambah 2 kali 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 6A. Oke. Sama dengan negatif 6A. Oke. Teruskan ya. Oke. Teruskan. Perhatikan dengan seksama. Ya. Dari mana negatif 6A? Perhatikan kalau nggak ngerti ya. Difahami dengan benar. Perhatikan sini. Pak, kenapa jadi negatif 6A? Perhatikan dengan seksama. 0 ditambah 2.
2. 0 dikurangi 3, negatif 3. Oke, perhatikan. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Di sini ada A, jadi sama dengan negatif 6A. Paham ya? Oke, terima kasih kalau sudah paham. Teruskan. Sekarang, negatif 6A sama dengan 3. Oke, kita pakai ini ya. Negatif 6A sama dengan 3. Sehingga A sama dengan negatif 1/2. Dari mana negatif 1/2? Dari sini. 3 dibagi negatif 6 atau 3 per negatif 6. 3 per negatif 6 sederhanakan menjadi negatif 1/2. Oke, kita sudah paham sekarang nilai A-nya berapa? Negatif 1/2. Teruskan. Diperoleh fungsi kuadrat. Lihat sini. Fx sama dengan A-nya kita ganti dengan negatif 1/2 kali X ditambah 2 kali X dikurangi 3. Sama dengan, perhatikan. Nah, X kali X kuadrat. Oke. X kali negatif 3, negatif 3X. 2 kali X, 2X. Jadi negatif 3X ditambah 2X sama dengan negatif X. Kemudian 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Sehingga diperoleh Fx sama dengan negatif 1/2 kali X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Kita kalikan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Perhatikan menjadi Fx sama dengan setengah X kuadrat ditambah, kenapa ditambah? Negatif kali negatif positif ya, ditambah setengah X, negatif kali negatif positif 3. Dari mana? Negatif setengah kali negatif 6. Hasilnya adalah 3. Oke, nah kita bisa membuat atau menentukan fungsi kuadrat dari informasi titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Perhatikan, setiap titik potong pada sumbu Y, maka tadi sudah disebutkan nilai Y-nya adalah menjadi nilai C. Ya, oke, pahami itu baik-baik. Ya. Teruskan, sekarang contoh soal yang ketiga. Menentukan fungsi kuadrat yang ketiga. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat negatif 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Oke, memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Maka ini sudah dipastikan ini satu adalah untuk nilai benar, untuk nilai C. Oke, gambarnya kira-kira seperti ini. Ya. Oke. Yang terputus-putus ini apa? Sumbu simetrinya berada pada negatif 1. Teruskan ya. Ini alternatif penyelesaiannya. Mohon diperhatikan dengan baik. Kita buat lagi permisalan. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Diperoleh sumbu simetrinya X sama dengan negatif 1 yang ini ya. Oke. Teruskan. Berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,3 dicerminkan terhadap sumbu X negatif 1, maka diperoleh koordinatnya adalah negatif 2,1. Maaf, ini bukan 0,3 ya. Maaf, ini ganti saja nanti menjadi 1 di tulisan kalian ya. Ini menjadi 1 ya. Yang ini nih, perhatikan yang ini. Ya. Jika titik 0,1 dicerminkan terhadap sumbu simetri X negatif 1, maka akan dicerminkan ke sini. Ditemukan titik koordinat yang hasil pencerminan adalah negatif 2,1 di sini nih ya. Negatif 2,1 berada di sini. Hasil pencerminan 0,1 terhadap sumbu simetri negatif 1. Ya. Jadi sekarang kita punya berapa titik? 3 titik, yaitu negatif 1,3 yang ini, 0,1 yang ini, dan negatif 2,1. Oke, kita teruskan.
fungsi kuadrat melalui 3 titik koordinat. Sekarang sudah ya, yaitu 0,1, 1,3 dan negatif 2,1. Ya, teruskan. Berikutnya, karena melalui titik koordinat 0,1, negatif 1,3 dan negatif 2,1, maka diperoleh sekarang fungsi 0 sama dengan 1, fungsi negatif 1 sama dengan 3, dan fungsi negatif 2 sama dengan 1. Oke, teruskan. Maka kita masukkan atau kita gantikan X-nya dengan 0. Jadi, fungsi 0 sama dengan A kali 0 pangkat 2 ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 1. Jadi C-nya sama dengan 1. Tadi di awal sudah Bapak sebutkan ya. Jadi nilai C-nya adalah sama dengan 1. Berikutnya, oke, kita temukan fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah 1. Nah, kita harus menemukan nilai A dengan nilai B. Sebetulnya langkahnya sama aja dengan tadi yang contoh yang pertama ya. Tapi Bapak ingatkan terus nih. Perhatikan. Sekarang kita ganti X-nya dengan negatif 1. Jadi fungsi negatif 1 sama dengan A kali negatif 1 pangkat 2 ditambah B kali negatif 1 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga A dikurangi B ditambah 1 sama dengan 3. Oke ya. Maka diperoleh persamaannya adalah A dikurangi B sama dengan 2. 2 dari mana? Perhatikan, diulang-ulang oleh Bapak. Positif 1 kita pindah ke sini. Asalnya positif menjadi negatif. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke ya. Kita menemukan persamaan ke 1. Sekarang yang kedua, yang ini ya. Kita ganti X-nya dengan negatif 2. Jadi F fungsi negatif 2 sama dengan A negatif 2 pangkat 2 ditambah B kali negatif 2 ditambah 1 sama dengan 1 sama dengan oke, negatif 2 pangkat 2 4A, kemudian B kali negatif 2 negatif 2B ditambah 1 sama dengan 1. Maka diperoleh persamaan adalah 2A dikurangi B sama dengan 0. Dari mana? Oke, harusnya kan 4A dikurangi 2B. Kenapa ini 2A dikurangi B? Perhatikan, ini dibagi 2. Oke, sukunya dibagi 2. Yang ini pindahkan dulu ke sini. Kenapa 0? Jadi 1 kurangi 1 sama dengan 0. Yang ini, perhatikan, kedua suku ini dibagi 2. 4A dibagi 2, 2A. Negatif 2B dibagi 2, negatif B. Jadi 2A dikurangi B sama dengan 0. Kita punya dua persamaan sekarang. Persamaan pertama, A dikurangi B sama dengan 2. Persamaan kedua, 2A dikurangi B sama dengan 0. Perhatikan. Sekarang kita kurangkan kedua persamaan ini. Ya, kenapa dikurangkan? Sebab ini, perhatikan, ininya negatif B, ini negatif B. Jadi harus dikurangkan ya. Harus dikurangkan. Sehingga nanti nilai B-nya menjadi 0. Perhatikan, sekali lagi dikurangkan. Perhatikan. Nah, kurangi persamaan ke 1 dengan persamaan kedua. Diperoleh, perhatikan, negatif A sama dengan 2. Dari mana itu? A dikurangi 2A sama dengan negatif A. Negatif B dikurangi negatif B sama dengan 0. Sebab negatif kali negatif atau negatif ketemu negatif sama dengan jumlah ya, atau plus. Kemudian, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Negatif A sama dengan 2 sehingga A sama dengan negatif 2. Oke. Kita peroleh sekarang nilai B, A-nya sudah ketahui negatif 2. Sekarang nilai B. B sama dengan 2A. Dari mana? Nah, kita pakai yang ini ya. B sama dengan 2A. Kita pindahkan 2A-nya ke sini. Jadi negatif B sama dengan negatif 2A. Kita hilangkan negatifnya menjadi B sama dengan 2A. A-nya berapa? Negatif 2. Jadi 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. Oke, sekarang kita masukkan. Perhatikan. Ke persamaan atau ke fungsi yang ini yang tadi di awal, fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya berapa? Negatif 2. B-nya berapa? Negatif 4. C-nya berapa tadi? 1. Sehingga kita punya
Nah, persamaan menjadi fx sama dengan negatif 2e kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Oke, kita sudah belajar 3 contoh menentukan fungsi kuadrat. Pertama, dari informasi yang dilalui beberapa titik kuadrat. Yang kedua, contoh yang kedua adalah melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga adalah grafiknya memiliki titik puncak. Itu informasinya pada titik koordinat negatif 1, 3 dan sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Oke, sekali lagi ulang-ulang video pembelajarannya. Berikutnya anak-anak sekalian, untuk lebih memantapkan kalian memahami materi ini, silakan kerjakan latihan ini. Untuk mengerjakan latihannya, silakan ulang-ulang video pembelajarannya, ya. Tetap semangat. Kalau kalian bersungguh-sungguh, rajin dan tidak mudah putus asa, dengan melihat contoh-contoh yang tadi, maka kalian insya Allah akan bisa mengerjakan soal ini. Jangan dulu mengatakan sulit atau jangan dulu mengatakan susah. Karena sekali lagi, ini bisa dipelajari. Kalau kalian benar-benar memahami 3 contoh soal yang di atas tadi, maka kalian bisa mengerjakan soal ini. Sekali lagi, tetap semangat dan jangan mudah putus asa. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi, tetap kalian semangat dan tetap sehat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bapak tutup dengan pembacaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.